Tomodachi Game atau Tomodachi Game menceritakan tentang karakter utama bernama Katagiri Yuichi, di mana beliau ini merupakan karakter kejam, bermuka dua, jenius, licik, dan yang paling penting adalah manipulatif. Bahkan karena saking jeniusnya, guru yang mengajarkan tentang berbagai macam ilmu dan teknik penipuan justru malah dimanfaatkan oleh muridnya sendiri selaku Katagiri Yuichi. Meski begitu, ketika di sekolah atau di depan temannya, Yuichi lebih memilih untuk menggunakan topeng kedua, di mana dirinya selalu bersikap dan berperilaku layaknya orang biasa. Tapi tenang, dikarenakan suatu alasan, Yuichi nanti akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Anjas. Sebelum menuju ke alur cerita utamanya, mari kita kenalan dengan Yuichi terlebih dahulu. Kenapa dirinya bisa menjadi karakter kejam, bermuka dua, licik, manipulatif, layaknya MC anime sebelah yang bernama Ayano Koji. Bedanya jikalau Ayano Koji itu bergerak di bayang-bayang alias tidak mau mengotori tangannya sendiri, Yuichi ini langsung turun ke lapangan sehingga terlihat sangatlah badass. Buat yang nanya Ayano Koji itu dari anime apa, beliau itu adalah karakter utama pada anime Classroom of the Elite. Tapi intinya kedua karakter tersebut meskipun beda anime, tapi mereka sama-sama manipulatif dan bisa memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Katagiri Yuichi, seorang siswa SMA yang penuh dengan banyak misteri. Tidak banyak informasi mengenai masa lalu lengkapnya, bahkan dirinya sendiri juga tidak tahu mengenai orang tua kandungnya tuh di mana, seperti apa, dan masih hidup atau udah enggak. Tapi yang jelas, waktu masih kecil Yuichi pernah membunuh 3 orang sekaligus di waktu yang sama. Beberapa di antaranya ada Katagiri Yuka. Dikarenakan tidak memiliki orang tua, Yuichi dirawat dan dibesarkan oleh seorang perempuan bernama Katagiri Yuka. Namun dikarenakan masalah ekonomi, beliau harus menjual tubuhnya sendiri demi bisa menghasilkan uang. Salah satu kenangan atau kata-kata emosional yang ditinggalkan oleh ibu angkatnya, yakni seorang teman atau sahabat itu lebih berharga daripada uang. Dan entah gimana ceritanya, Yuichi ini malah membunuh ibu angkatnya sendiri. Selanjutnya ada Shiba Taizen, bukan Aizen loh ya. Beliau adalah seorang ayah angkat sekaligus merupakan sesosok guru bagi Yuichi, di mana beliaulah yang telah mengajarkan berbagai macam teknik psikologis dan trik mental yang nantinya digunakan untuk memanipulasi seseorang hingga skala organisasi. Saking pintarnya, licik, dan juga jenius, secara tidak sadar Shiba Taizen selaku gurunya sendiri malah berhasil dijadikan alat oleh Yuichi. Berbeda dengan ibu angkatnya yang bilang bahwa teman lebih berharga daripada uang, Shiba Taizen ini menekankan bahwa uang adalah segalanya. Sama seperti ibu angkatnya, entah gimana ceritanya, Yuichi juga telah membunuh Shiba Taizen selaku ayah angkat sekaligus gurunya sendiri. Karena orang ketiga sejauh ini masih misterius dan daripada pusing nyari siapa orangnya, mendingan kita skip dulu aja lah ya. Beberapa tahun pun telah berlalu. Setelah menjalani kehidupan kelam sewaktu masih kecil, kini Yuichi telah menjadi siswa SMA biasa yang selalu bekerja keras untuk mencari nafkah. Bahkan dirinya juga memiliki beberapa tomodachi atau beberapa biji teman. Beberapa di antaranya ada Shibe, Tenjin, Shiho, dan juga Kokorogi. Yuichi dikenal sebagai orang yang sangat memperdulikan temannya daripada dirinya sendiri. Dan hingga saat ini Yuichi masih memegang prinsip ibunya, yakni seorang teman lebih berharga daripada uang. Dikarenakan selalu bersikap santai, kalem, sans, keren, perhatian, dan yang paling penting adalah gue banget, membuat Shiho dan Kokorogi telah jatuh cinta kepada Yuichi ini aja. Terlepas dari itu, mengingat sebentar lagi terdapat karya wisata atau liburan kelas, di sini Shiho selaku ketua kelas ditugaskan untuk mengumpulkan uang dari para murid. Setelah uang terkumpul dan biar aman, Shiho menyimpan uang itu di dalam lokernya dengan keadaan terkunci. Namun seperti film sebelah yang berkata no system is safe atau tidak ada sistem yang aman, ternyata loker di sekolahan pun juga tidak aman. Yup.
Meski sudah dikunci, pada kenyataannya uang yang telah dikumpulkan kini sudah hilang atau telah dicuri. Merasa syok dan frustasi akan hal itu, Shiho pun menyuruh teman kelasnya untuk mengaku siapa yang telah mencuri uangnya. Namun sayang bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku. Sejak saat itulah Shiho dan Shibe selaku wakilnya tidak pernah masuk ke sekolah, membuat para murid semakin yakin bahwa Shiho dan Shibe telah bekerja sama dalam menggelapkan uang. Tapi apakah memang benar seperti itu? Simak aja terus pokoknya ya. Hari pun menjadi malam. Dikala sedang menata bunga untuk dijual, Yuichi mendapatkan surat dari Shiho yang bertuliskan bahwa dirinya ingin mengatakan hal penting di sekolah tepat pada jam 11 malam. Yuichi yang selalu mengutamakan temannya langsung segera bergegas pergi menuju ke sekolahan. Gak taunya sesampai di sana sudah terdapat Shiho, Shibe, Kokorogi, dan juga Tenjin. Anehnya mereka semua juga mendapatkan surat yang sama dan hanya berbeda dengan nama pengirimnya saja. Yuichi menerima surat dari Shiho, tapi Shiho, Shibe, Tenjin, dan Kokorogi malah menerima surat dari Yuichi. Padahal Yuichi sendiri nggak nulis surat buat siapapun. Menyadari bahwa semua ini adalah jebakan, secara tiba-tiba terdapat beberapa orang misterius yang langsung membuat mereka semua pingsan. Wayalah. Beberapa jam pun telah berlalu. Setelah tersadar dari pingsan, mereka pun terbangun pada White Room atau sebuah ruangan putih. Tak lama kemudian muncul maskot bernama Manabu-kun yang menjelaskan tentang alasan kenapa mereka semua ditangkap. Alasan itu yakni mereka memiliki hutang sebesar 20 juta yen. Jikalau mereka menyelesaikan salah satu permainan dari program Tomodachi Game, maka mereka akan mendapatkan uang untuk melunasi hutang atau bahkan bisa bikin kaya kalau menang. Merasa emosi akan hal itu, Yuichi pun bertanya kenapa tiba-tiba ada orang yang hutang sebesar 20 juta yen. Manabu langsung menjawab bahwa salah satu di antara kalian ada yang hutang sebesar 20 juta yen. Lebih parahnya lagi, orang itu atau pengkhianat juga menggunakan uang karya wisata sebesar 2 juta yen untuk mendaftarkan mereka semua ke dalam program Tomodachi Game. Dengan kata lain, salah satu atau salah dua bahkan salah tiga di antara mereka itu adalah pengkhianat. Jika mereka mau bermain maka akan mendapatkan uang, jika tidak mau bermain itu pun juga tidak bermasalah. Namun, uang pendaftaran sebesar 2 juta yen tetap tidak akan dikembalikan dan mereka juga harus membayar hutang sebesar 20 juta yen. Auto pusing deh. Agar supaya tenang, di sini Manabu memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi apakah mereka akan berpartisipasi dalam game atau tidak. Setelah berdiskusi, Shiho menyarankan untuk tetap mengikuti program Tomodachi Game dan biar tidak saling curiga, di sini Shiho menyuruh mereka semua untuk tidak menanyakan siapa yang telah hutang sebesar 20 juta yen. Kenapa? Karena mereka itu adalah teman, dimana teman itu harus saling percaya satu sama lain. Tapi ada alasan lain nih. Alasan apakah itu? Simak aja terus pokoknya ya. Sebelum permainan dimulai, mereka diberikan sebuah name tag yang berisikan jumlah hutang saat ini. Dan barang siapa yang menunjukkan jumlah hutang pada name tag, maka secara otomatis hutang yang dimilikinya akan ditambah 2 kali lipat atau bertambah 2 kali lipat. Permainan pertama bernama Kokurisan, di mana mereka disuruh untuk memilih jawaban yes or no menggunakan sebuah koin. Tapi ada tapinya nih. Koin ajaib ini akan memihak kepada suara minoritas atau suara terkecil. Buat gambaran, jadikan pemainnya ada 5 biji orang kan. Misalnya terdapat 4 biji orang yang menjawab yes dan 1 orang menjawab no, maka secara otomatis koin itu akan menuju ke jawaban no. Terdapat beberapa peraturan pada game ini yang sekiranya krusial, yakni ketika jawaban salah akan menambah hutang dan jika benar akan mendapatkan sejumlah uang. Berbicara di tengah permainan juga akan menyebabkan jumlah hutangnya bertambah 2 kali lipat atau hutangnya tuh dikali 2 kali lipat. Dan parahnya, peserta yang memiliki banyak hutang akan menanggung semua hutang yang dimiliki oleh peserta lainnya. Jadi semisal hutang milik Yuichi itu yang paling banyak nih, maka secara otomatis Yuichi akan menanggung semua hutang dengan nominal 20 juta yen. Sebelum permainan dimulai, sembari bernada wibu psychopath
Sahabat Manabu pun bilang, jangan pernah meragukan temanmu sendiri. Sesuai dengan instruksi yang diberikan, setiap peserta wajib membacakan satu pertanyaan dan semua peserta harus menjawab dengan jawaban yes or no. Beberapa pertanyaannya, apakah Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang? Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Dan apakah bahasa Inggrisnya Jepang adalah Japan? Meski pertanyaannya mudah dan jawabannya seharusnya adalah yes, akan tetapi koin ajaib menunjukkan bahwa jawabannya itu adalah no. Memperjelas bahwa salah satu di antara mereka terdapat seorang pengkhianat. Anjas. Selain menguji tali persahabatan, program Tomodachi Game juga bertujuan untuk menghancurkan sebuah persahabatan. Meski suasana sudah hancur lebur, akan tetapi mereka tetap melanjutkan permainannya. Kebetulan pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Yuichi. Setelah membaca kertas, Yuichi pun sadar bahwa setiap pertanyaan terdapat sebuah kondisi khusus. Pada kertas terdapat sebuah instruksi bahwa peserta harus membuat sebuah pertanyaan. Ketika jawabannya adalah yes, maka secara otomatis permainan akan berhenti atau selesai. Namun jika jawabannya adalah no, maka hutang pribadi akan dibagi atau dikurangi setengah. Dari sini Yuichi semakin sadar jika pertanyaan peserta sebelumnya memiliki kondisi yang sama atau sebuah bonus, maka pantas saja ada orang minoritas yang menjawab no. Kenapa? Ya biar hutangnya dikurangi setengah. Mengingat koin ajaib itu mengutamakan suara minoritas. Pada awalnya Yuichi juga ingin membuat pertanyaan dan menjawabnya dengan jawaban no, biar hutangnya tuh dikurangi setengah. Tapi Yuichi kembali sadar nih. Gimana kalau setiap kertas itu memiliki kondisi yang berbeda? Katakanlah kondisi peserta 1 hingga 4 meliputi Shibe, Yuichi, Tenjin, Shiho itu sama. Dimana jika jawabannya adalah no, maka hutang akan dikurangi setengah. Lalu gimana jika kertas terakhir atau kertasnya Kokorogi nggak ada kondisi khusus atau bonus seperti peserta nomor 1 hingga nomor 4? Gimana coba? Terlepas dari itu, karena waktu hampir aja habis, Yuichi langsung melemparkan sebuah pertanyaan, apakah 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Dan entah gimana ceritanya, jawaban dari pertanyaan itu adalah no. Dengan begini, maka hutang milik Yuichi akan dikurangi setengah. Merasa emosi akan hal itu tapi masih belum ingin menunjukkan jati diri yang sebenarnya, di sini Yuichi memainkan sebuah kebohongan atau trik psikologis dengan berkata sebuah kondisi spesial di mana peraturan game telah berubah. Yang sebelumnya seluruh hutang akan ditanggung oleh peserta dengan hutang tertinggi diganti menjadi seluruh hutang akan ditanggung oleh peserta dengan jumlah hutang terendah. Tentunya mendengar akan hal itu langsung membuat semua peserta terutama pengkhianat langsung ketar-ketir menjadi panik. Dan kini hanya tersisa Kokorogi sebagai penutup permainan. Sebuah pertanyaan sederhana, apakah setelah ini kita tetap akan berteman? Tidak tahu apakah pada kertas itu terdapat sebuah kondisi khusus, tapi biar aman, di sini Yuichi melanggar sebuah peraturan, yakni dilarang berbicara ketika permainan sedang berlangsung. Berkat melanggar peraturan, maka secara otomatis hutang tertinggi telah dipegang oleh Yuichi. Secara singkat, berkat provokasi, kebohongan, dan intimidasi ala wibu psikopat, pada akhirnya mereka memilih yes sebagai jawabannya. Karena telah menjawab pertanyaan dengan benar, maka mereka semua akan mendapatkan uang tambahan sebesar 400.000 yen. Ketika ditanya jumlah hutang, di sini mereka menjawab bahwa sisa hutang yakni sebesar 3,6 juta yen, katanya sih. Dan karena Yuichi melanggar peraturan, maka hutangnya juga sebesar 3,6 juta yen. Biar nggak pusing atau bingung, kalian nggak perlu ngurusin atau mengingat jumlah hutang, karena ngejelasinnya juga agak pusing. Di sini gua akan mencantumkan jumlah hutang dan mengoreksinya berdasarkan timeline aja. Terlepas dari itu, karena masih memiliki hutang, mereka semua pun terpaksa harus mengikuti permainan selanjutnya. Sebagai pemandu, Manabu segera mengantarkan mereka menuju ke stage selanjutnya. Namun Yuichi yang tidak percaya jika hutang mereka sama-sama 3,6 juta yen, memutuskan untuk tinggal di tempat dengan alasan bahwa dirinya mau memperbaiki tali sepatunya. Tanpa basi-basi lagi di kala sepi, Yuichi langsung mengecek semua kertas pertanyaan, apakah kondisi khusus atau bonus
setiap orang itu sama semua. Namun sayang, tulisan bonus pada kertas itu perlahan-lahan mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Goib lah. Kagak sih, pakai trik tinta khusus itu. Tapi yang jelas, Yuichi jadi tahu bahwa kertas 1 hingga 4 terdapat kondisi atau bonus khusus kecuali kertas milik Kokorogi. Dari sini mulai terjawab bahwa hutang 3,6 juta yen itu cuman hoak atau bohongan doang. Karena seharusnya hutang mereka semua itu terpotong setengah menyisakan 1,6 juta yen aja. Ini kenapa kok bisa jadi 3,6 juta yen coba? Dikala Yuichi sedang asik mengecek kertas, secara tiba-tiba Shiho pun datang menghampiri dirinya. Tujuan dia datang kemari yakni untuk bertanya tentang siapa pengkhianat kepada Yuichi. Tanpa basi-basi lagi, Yuichi pun bilang bahwa dirinya menganggap Shiho sebagai seorang pengkhianat. Sedangkan Shiho sendiri justru malah mengira bahwa Yuichi lah yang telah mencuri uang 2 juta yen ditambah hutang sebesar 20 juta yen. Kenapa? Karena Yuichi itu miskin ditambah lagi dirinya tidak punya orang tua. Alasan kenapa Shiho menyuruh untuk tidak bertanya tentang siapa orang yang telah berhutang 20 juta yen, ya apalagi kalau bukan untuk melindungi si Yuichi ini. Karena Shiho itu jatuh cinta kepada Yuichi aja. Tentunya setelah mendengar akan hal itu seketika membuat Yuichi langsung menjadi kaget. Namun di waktu yang sama, Yuichi merasa curiga kenapa Shiho tiba-tiba menyatakan cinta kepada dirinya. Wah, apakah ini semacam honey trap? Setelah menyatakan cinta, Shiho juga bilang bahwa hutangnya itu bukan 3,6 juta yen, melainkan hutangnya itu 7,6 juta yen. 4 juta atau hutang awal dikali 2 karena melanggar peraturan, lalu dikurangi 400.000 yen karena telah menjawab pertanyaan dengan benar. Bingung? Jujur saya juga bingung nih. Soalnya peserta 1 hingga 4 itu terdapat kondisi atau bonus spesial yang sama, di mana hutangnya akan dikurangi setengah jika jawabannya adalah 0 ya. Jadi seharusnya 4 juta dikali 2 karena hukuman dan dikurangi setengah berkat kondisi khusus atau bonus spesial. Lalu dikurangi 400.000 karena telah menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi kalau dihitung-hitung sih seharusnya hutangnya itu 3,6 juta yen. Tapi kok ini bisa 7,6 juta yen coba. Sebelum menuju ke permainan selanjutnya, Shiho pun bilang apapun yang terjadi Shiho tidak akan pernah mengkhianati Yuichi. Meski Yuichi sudah tidak percaya siapa-siapa lagi, tapi di sini Yuichi memilih untuk bekerja sama dengan Shiho. Siapa tahu bisa jadi waifu di masa depan. Hehe, nggak taunya Tenjin sedang asik menguping pembicaraan mereka berdua. Bahkan parahnya Tenjin berniat untuk menghancurkan hubungan antara Shiho dengan Yuichi. Yalah. Permainan kedua bernama Kakeguchi Sugoroku yang akan dimainkan di atap bangunan. Seperti biasa sebagai host atau pemandu, Manabu mulai menjelaskan mengenai peraturan permainannya. Secara sederhana mekanismenya sama seperti permainan ular tangga tapi maju terus. Barang siapa yang berhasil mengeluarkan peserta ke garis finish, maka permainan akan terselesaikan. Caranya yakni menuliskan suatu rahasia atau fitnah ke dalam kertas yang nantinya Manabu akan membacakan isi dari kertas itu. Identitas dari penulis akan disembunyikan, jadi peserta boleh memfitnah sebanyak-banyak yang mereka inginkan. Di sepanjang permainan akan disaksikan oleh para petinggi atau investor yang disebut sebagai dewa, di mana para dewa ini nantinya akan menentukan langkah kaki berdasarkan seberapa menariknya fitnah yang telah ditulis atau telah dibuat. Bagi pemain yang masih berada di lapangan atau belum mencapai garis finish, maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar 1 juta yen dan tidak perlu berpartisipasi pada game ketiga. Namun untuk menyelesaikan permainan, setidaknya terdapat 1 orang yang mencapai garis finish sebagai korban. Pada awalnya mereka tidak setuju jikalau harus memfitnah satu sama lain. Manabu memberi solusi, kalau nggak mau memfitnah ya kosongin kertasnya aja. Dengan kertas kosong maka mereka semua akan maju 1 langkah secara bersamaan. Namun jika menggunakan metode itu, maka mereka semua juga harus berpartisipasi pada game ketiga. Mendengar ada cara seperti itu, mereka semua pun sepakat untuk mengosongkan kertas Kakeguchi. Meskipun dengan mengosongkan kertas mereka dapat maju 1 langkah, akan tetapi mereka juga mendapatkan denda sebesar 100.000 yen, langkah selanjutnya 500.000 yen, dan akan berlipat ganda seiring bertambahnya langkah.
Tak disangka-sangka pada putaran ketiga terdapat satu kertas Kakeguchi yang bertuliskan ternyata Shiho itu suka sama Yuichi tapi dulu pernah berpacaran sama Mikasa Tenji. Mendengar fitnah yang bikin semua orang tercengang-cengang, para investor pun langsung melakukan perundingan di mana Shiho maju 5 langkah dan yang lainnya cukup maju 1 langkah aja. Di waktu yang sama, mengetahui bahwa Tenji pernah berpacaran dengan Shiho seketika membuat si B pun langsung menjadi emosi. Karena ya bagaimanapun si B itu suka sama Shiho, tapi Shiho malah suka sama Yuichi. Sedangkan Tenji dulu pernah berpacaran sama si Shiho ini. Dipisah deh sama Yuichi. Agar Yuichi tidak salah paham, Shiho menjelaskan bahwa orang tua mereka itu memiliki hubungan dekat. Bisa dibilang hubungan antara Shiho dan Tenji itu cuma sebatas teman masa kecil aja. Percaya deh. Pada putaran selanjutnya, Yuichi menyuruh teman-temannya untuk mengosongkan kertas. Tapi tetap saja terdapat beberapa kertas fitnah yang berisikan dahulu kala Shiho pernah menjalani operasi plastik. Dan yang paling parah, Kokorogi pernah jadi pacar sewaan atau alat bercocok tanam. Wayalah. Tentunya mendengar akan hal itu seketika membuat Kokorogi langsung kena mental. Dan karena yang tahu masa lalunya itu cuman Shiho doang, di sini Kokorogi langsung menuduh bahwa Shiho yang telah menuliskannya. Tidak tega melihat Kokorogi yang kena mental, dengan cepat Yuichi pun langsung datang untuk menghiburnya. Kokorogi pun bercerita sewaktu masih SMP dirinya memberikan uang kepada teman kelasnya biar tidak dibully sekaligus biar mau menjadi teman bagi Kokorogi. Karena untuk melakukan itu membutuhkan sejumlah uang, di sini Kokorogi menawarkan diri sebagai seorang cosplayer. Namun ketika hari menjadi malam, om-om yang telah menyewanya justru malah menyerang Kokorogi secara membabi brutal. Kokorogi yang sangat ketakutan langsung segera lari dari om-om itu. Kokorogi juga menekankan bahwa dirinya itu masih tersegel rapi. Wayalah. Untuk adu nasib, Yuichi juga bilang bahwa dirinya itu juga memiliki masa lalu yang jauh lebih kelam. Setelah tenang, Yuichi juga membisikkan sesuatu kepada Kokorogi. Sesuatu apakah itu? Simak aja terus pokoknya ya. Melihat Yuichi yang lebih peduli kepada Kokorogi tentunya membuat Shiho langsung kecewa. Agar supaya tidak galau, Tenji langsung mendekati Shiho sembari berkata apapun yang terjadi Tenji tidak akan mengkhianatinya dan selalu berada di pihaknya. Dengan begini seluruh rencana dari Tenji telah berjalan dengan sempurna. Lah emangnya kenapa? Jadi selama ini yang mencuri uang karya wisata sekaligus mendaftarkan mereka semua ke dalam program Tomodachi Game tak lain dan tak bukan ya si Tenji ini. Terdapat berbagai macam alasan tapi beberapa di antaranya yakni Tenji ingin menguasai atau mendapatkan Shiho. Tenji juga merupakan pelaku yang telah mengumbar rahasia sekaligus menulis kertas fitnah seperti Shiho suka sama Yuichi tapi dulu pernah berpacaran sama Tenji. Kokorogi pernah jadi pacar sewaan dan Shiho pernah menjalani operasi plastik. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, dari mana Tenji bisa tahu semua itu? Ya karena Tenji selalu mengikuti Shiho dimanapun kapanpun Shiho berada. Jadi Tenji tahu segala informasi mengenai Shiho ini ada di mana, mau kemana, dan dengan siapa. Terlepas dari semua itu, di sini Yuichi menyuruh Tenji untuk masuk duluan, sementara dirinya akan nenangin yang lain dulu. Masih ingin menguasai Shiho lebih jauh lagi, di sini Tenji menuliskan berbagai macam fitnah untuk menyingkirkan orang lain. Ketika keluar, Tenji melihat Shiho yang sedang ditampar sama Yuichi. Merasa tujuannya sedikit lagi akan tercapai, dengan cepat Tenji langsung segera menenangkan Shiho. Berdasarkan Lord Ayano Kouji, cara untuk memanipulasi wanita yakni memberikan dorongan entah itu dukungan atau ancaman ketika wanita itu berada di titik terendah. Dan jika berhasil membuatnya nyaman, maka kemungkinan besar Shiho ini akan jatuh cinta kepada dirinya. Sesuai rencana lah pokoknya. Seperti biasa setelah sesi menulis selesai, Manabu mulai membacakan kertas Kakeguchi yang bertuliskan bahwa Shiho suka pakai celana boxer atau petinju. Mendengar akan hal itu, Shiho langsung menuduh bahwa fitnah itu berasal dari Kokorogi. Karena ya bagaimanapun sesama wanita itu pernah ganti baju bersama atau ganti pakaian bersama. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, di sini Tenji juga mengumbar rahasianya sendiri bahwa Tenji itu 1 tahun lebih tua daripada mereka
semua. Takutnya kalau Tenji nggak kena fitnah nanti pada curiga. Shiho yang selalu difitnah secara brutal membuatnya berada pada posisi yang paling depan. Tapi berkat itu dirinya mendapatkan sebuah hak khusus yang dapat mengungkap suatu kebenaran. Tentunya mengetahui ada hak khusus seperti itu seketika membuat Tenji ketar-ketir menjadi panik. Karena jika Shiho menggunakan hak khusus, maka dirinya bisa mengetahui pengkhianat yang sebenarnya. Merasa curiga akan tingkah lakunya, pada awalnya Shiho juga ingin menggunakan hak khusus itu kepada Tenji. Tapi secara mendadak justru Shibe mengajukan diri untuk menjadi target atas hak itu. Shibe yakin bahwa dirinya tidak memiliki sebuah rahasia yang bisa membuatnya malu atau merusak reputasinya. Pilih Shibe deh jadinya. Gak taunya setelah menggunakan hak khusus, pihak Tomodachi Game langsung mengungkap akan kebusukan mengenai keluarganya. Berkat memiliki banyak uang, ayahnya Shibe suka bermantap-mantap dengan berbagai macam wanita. Tidak menyangka akan hal itu, seketika membuat Shibe langsung kena mental. Namun berkat kejujurannya, di sini Shiho langsung segera menyemangatinya. Anehnya bukannya ikut menyemangati, di sini Tenji malah berkata dengan gamblang, jika ayahnya ampas, maka anaknya juga akan ikut ampas. Karena seperti kata pepatah, pohon tidak akan jatuh jauh dari buahnya. Tenji juga bilang bisa aja Shibe punya sesuatu hal yang kelam dan ayahnya telah menutupi hal kelam itu menggunakan segudang uang. Dibungkam lah ceritanya, langsung dijauhin deh sama semua orang. Pada putaran selanjutnya terdapat satu kertas fitnah yang bertuliskan dahulu kala Shibe pernah membunuh seseorang. Wayalah. Anehnya setelah mendengar akan hal itu justru membuat Tenji ketar-ketir menjadi kaget. Karena kali ini bukanlah Tenji yang menulis akan fitnah itu. Terus siapa coba? Melihat senyuman ala wibu psikopat membuat Tenji berprasangka bahwa Yuichi lah yang telah melakukannya. Tapi biar tidak dicurigai, di sini Tenji lebih memilih untuk tetap diam. Tepat setelah mengeluarkan ekspresi ala wibu psikopat, Yuichi pun berkata bahwa terdapat cara untuk mengungkap identitas pengkhianat. Cara itu yakni memanfaatkan peraturan nomor 5, di mana jika ketahuan berbohong maka peserta itu akan berada pada posisi paling depan. Menggunakan putaran terakhir, dikarenakan posisi Shiho hampir saja mencapai garis finish, Yuichi menyuruh mereka semua untuk menulis, "Aku adalah pengkhianat" disertai nama penulis pada kertas Kakeguchi. Pengkhianat yang dimaksud yakni orang yang telah memasukkan atau mendaftarkan mereka ke dalam program Tomodachi Game. Dikarenakan pihak manajemen atau staf Tomodachi Game itu tahu tentang siapa orang yang mendaftarkan, maka jika ketahuan berbohong, pengkhianat itu akan berada di garis paling depan, bahkan malah mencapai garis finish. Ya intinya metode ini bisa mengungkap siapa pengkhianat lah. Tentunya mendengar akan hal itu seketika membuat Tenji kembali panik. Namun karena semua orang telah setuju, maka tidak ada pilihan lain selain mengikutinya. Kalau nolak bakal dicurigai soalnya. Sembari kena mental, di sini Tenji masih berusaha memikirkan cara untuk mengakalinya. Namun dikarenakan sudah mentok, dirinya pun melakukan sesuai dengan usulan dari Yuichi. Andai kata kalau ketahuan berkhianat, maka Tenji tinggal minta maaf aja. Toh Yuichi itu orangnya pemaaf dan sangat peduli terhadap temannya, dalam pikirnya sih. Nah, mengingat Shiho hampir saja mencapai garis finish dan orang yang memihaknya cuma Tenji doang, di sini Yuichi menyuruh Tenji untuk nulis duluan. Ditulis beneran deh. Dilanjut dengan peserta lainnya seperti Shibe hingga Yuichi. Setelah mereka semua menulis, Manabu mulai membacakan isi kertas dari Kakeguchi. Ternyata yang nulis "aku adalah pengkhianat" itu cuma Tenji doang. Lah kok iso? Iso lah, tidak ada yang tidak iso bagi Lord Yuichi. Sesuai dengan rencana, jika ketahuan maka Tenji akan berpura-pura untuk menangis, beranggapan bahwa Yuichi akan memaafkannya. Merasa sudah muak dengan sandiwara persahabatan, di sini Yuichi justru malah mengeluarkan sifat sejatinya. Ya meskipun cuma dilihat sama Tenji doang. Sembari berekspresi ala wibu psikopat, Yuichi pun bertanya apakah Tenji yang telah menjebak mereka semua. Tidak kuat dan sudah kena mental, sembari ketakutan Tenji pun mengakuinya. Di sisi lain atau di ruang monitor, terdapat dua pengamat atau pengawas program Tomodachi Game yang terkagum-kagum akan kepintaran, kecerdikan, dan kelicikan dari Yuichi. Bahkan karena saking liciknya, pengawas ini sampai menganggap bahwa Yuichi itu merupakan orang yang sangat
sangat berbahaya. Lalu gimana kok bisa seperti itu? Jadi gini nih. Semua didasari karena Yuichi curiga kepada Tenji, dimana yang biasanya bersikap tenang ini kenapa kok malah jadi provokator. Untuk mengetahui kebenarannya, Yuichi mulai berkomunikasi secara rahasia menggunakan kertas Kakeguchi. Langkah pertama yang ia lakukan yakni memberikan sebuah instruksi atau perintah kepada teman-temannya. Jika Shiho, Kokorogi, dan Shibe menjalankan instruksi yang diberikan, maka mereka semua dapat dipercaya. Sesuai dengan instruksinya, Shiho menulis Yuichi jarang mandi, dan Kokorogi menulis Shiho suka pakai celana boxer atau celana petinju. Karena kondisi sudah terpenuhi berarti mereka berdua dapat dipercaya, tinggal Shibe sama Tenji nih. Berkat Shibe mengajukan diri sebagai sasaran hak spesial membuat Yuichi langsung tahu bahwa Shibe itu dapat dipercaya. Langkah terakhir untuk memastikan akan hal itu, Yuichi menggunakan trik licik yakni dengan menyandra nemtek milik mereka. Dan perlu diingat kembali bahwa jika Yuichi melihat jumlah hutang pada nemtek, maka secara otomatis hutang dari pemilik nemtek itu akan bertambah 2 kali lipat. Yuichi memanfaatkan hal ini agar supaya mereka tidak berkhianat sewaktu-waktu, biar bisa dikendalikan lah gampangnya. Mengingat Shiho itu jatuh cinta kepada Yuichi, tanpa pikir panjang dirinya langsung memberikan nemtek miliknya. Dan berkat efek snowball membuat Shibe dan Kokorogi mau tidak mau harus menyerahkan nemtek milik mereka. Kenapa? Karena jika tidak menyerahkan maka secara otomatis mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Dari sini Yuichi semakin yakin bahwa Tenjin-lah adalah pengkhianatnya. Alasan kenapa Yuichi tidak langsung mengungkap identitas pengkhianat, ditakutkan nanti Tenji malah memfitnah semakin brutal, membahayakan Shiho atau peserta lainnya. Mengingat jika terus difitnah nanti orang itu akan mencapai garis finish sebagai korban. Setelah menemukan waktu yang tepat, Yuichi berhasil membuat Tenji mengakui bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Jadi selama ini pertengkaran antara Kokorogi dan Shiho itu hanyalah sandiwara belaka. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Setelah identitas pengkhianat telah terungkap, pada akhirnya mereka semua tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau dipikir-pikir kembali, mereka itu telah dimanipulasi atau dikendalikan oleh Yuichi. Mulai dari menyuruh mereka untuk menjalankan beberapa instruksi kecil, hingga secara tidak langsung memaksa mereka untuk menyerahkan sebuah nemtek. Dimana menyerahkan nemtek ini efeknya sangat krusial jikalau Yuichi melihat jumlah hutangnya, bisa nambah 2 kali lipat cuy. Tapi pada akhirnya mereka semua tidak sadar di sepanjang permainan kedua ini bahwa mereka telah dimanipulasi oleh Yuichi. Terlepas dari semua itu dikarenakan permainan belum berakhir dan biar semuanya cepat selesai, Yuichi membisikkan sebuah pernyataan ke Manabu bahwa Shibe Makoto pernah membunuh orang itu hanyalah kebohongan belaka, sedangkan kebenarannya yakni Yuichi lah yang telah membunuh orang. Wayalah. Tak. Setelah mencari info kesana kemari, staf Tomodachi Game pun mengonfirmasi bahwa Yuichi memang pernah membunuh orang. Berdasarkan peraturan nomor 5, membuat Yuichi kini berada di barisan paling depan. Lah, bukannya kalau gitu Yuichi malah berkorban. Memang benar, semua ini berkat kenangan emosional dari ibu angkatnya, yakni seorang teman itu lebih berharga daripada uang. Hingga saat ini Yuichi masih ingin percaya akan perkataan itu. Tapi setelah mengetahui temannya itu cuma jadi beban, pengkhianat dan gak guna, mendingan jadi solo player aja, biar kayak Kiritot lah. Di sisi lain, mengetahui bahwa Yuichi pernah membunuh orang tapi selalu memasang muka santai membuat mereka semua pun langsung syok hingga kena mental. Manabu bilang bahwa permainan ketiga sangat mustahil diselesaikan hanya dengan 1 biji orang. Setelah Manabu membujuk apakah ada orang yang mau ikut atau enggak, tidak satupun dari mereka yang mau ikut dengan Yuichi. Meskipun begitu, Yuichi tidak keberatan jikalau harus menjadi seorang solo player. Baginya seorang teman hanyalah sebagai stopper atau pembatas saja. Jika tidak ada teman, justru Yuichi bisa mengeluarkan jati diri atau kekuatan yang sebenarnya. Brutal mode lah. Sebelum menuju ke game ketiga, Yuichi pun bilang bahwa dirinya akan menghancurkan semua staf Tomodachi Game karena gara-gara program ini membuat semua temannya menjadi menderita.
Tepat ketika Yuichi bilang seperti itu, dengan cepat Tenji membuat sebuah pengakuan bahwa Shiho dan Tenji pernah berpacaran itu cuman bohong doang. Karena sebenarnya Tenji itu jatuh cinta kepada Yuichi. Bahkan tetapi tanpa bukti konkret pihak Tomodachi Game tidak bisa memberikan hukuman penalti. Maka dari itu tanpa basa-basi lagi, Tenji ini langsung segera mencium si Yuichi. Babi. Dengan begini, Yuichi dan Tenji akan menuju ke permainan ketiga secara bersama. Yalah. Fakta menariknya bahwa dahulu kala ternyata Tenji sudah pernah mengikuti program Tomodachi Game. Berikut adalah table poinnya nih BTW. Setelah berhasil menyelesaikan game kedua, Yuichi dan Tenji pun telah tersadar dari pingsannya. Sebelum permainan ketiga dimulai, mereka diberi satu botol minuman sekaligus diberi waktu istirahat selama 72 jam atau sekitar 3 harian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman akan pernyataan sebelumnya atau Tenji suka sama Yuichi, itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Lah, kenapa kok sampai segitunya? Jawabannya cukup simpel, yakni Tenji ingin membantu Yuichi pada game ketiga. Karena sebenarnya ini adalah kedua kalinya Tenji mengikuti program Tomodachi Game. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi sewaktu masih SMP, Tenji memiliki dua sahabat dekat, bahkan karena saking dekatnya, Tenji rela menginvestasikan uang sebesar 1 juta yen miliknya untuk membangun bisnis di masa depan. Pada awalnya sih hubungan mereka terlihat baik-baik saja, namun semua itu berubah ketika wanita cantik bernama Sawaragi Shiho masuk ke sekolah yang sama. Tentunya melihat wanita cantik membuat iman milik kedua sahabatnya pun langsung menjadi goyah, dan semenjak saat itu mereka kesulitan dalam mengatur uang investasi. Bisa dibilang uangnya jadi minus atau malah berkurang. Tapi untungnya ketika menginjak bangku SMA tapi bukan bangkunya yang diinjak-injak, mereka telah berhasil mengelola uang investasi dengan baik, bahkan kini uang investasi yang tadinya 1 juta telah berubah menjadi 3 juta. Dikarenakan uang investasi telah mencapai 3 juta, di sini mereka sepakat untuk membagi uang itu menjadi 3 bagian atau masing-masing orang mendapatkan 1 juta yen. Barang siapa orang yang bisa mengembangkan uang 1 juta yen menjadi 20 juta yen, maka orang itu akan menjadi CEO di perusahaan masa depan serta mendapatkan hak untuk melamar Sawaragi Shiho. Tidak ingin merusak tali persahabatan, di sini Tenji menganggap pernyataan itu hanyalah sebuah candaan belaka. Padahal ya kalau mau jadi CEO perusahaan batu cuman modal 10 ribuan doang, udah termasuk pajak lagi. Tergiur dengan hak untuk melamar Shiho, salah satu temannya pun hutang uang sebesar 20 juta yen kepada pihak Tomodachi Game. Akibat hal itulah, mereka bertiga dipaksa untuk berpartisipasi dalam program Tomodachi Game demi melunasi hutang sebesar 20 juta yen. Sialnya, Tenji kalah dalam permainan mengharuskan dirinya menanggung hutang sebesar 20 juta yen secara sendirian. Mengingat Tenji masih di bawah umur dan belum bekerja, pihak Tomodachi Game akan melepaskannya dengan catatan bahwa Tenji tidak boleh membeberkan program Tomodachi Game kepada siapapun. Tanpa basi-basi lagi setelah keluar, Tenji langsung menghampiri temannya untuk bertanya kemana perginya uang 20 juta yen tot. Lu buat apa anjir? Buat aplikasi ijo maksudnya kencan sama Shiho. Seketika membuat Tenji langsung emosi. Tidak disangka-sangka ketika pulang sembari berekspresi ala wibu psychopath, Shiho pun bertanya Tenji sama temannya itu lagi ngomongin siapa. Walah. Tenji pun sadar bahwa Shiho itu aslinya seorang wibu psychopath. Tidak kuat dan kena mental, di sini Tenji pun bercerita mengenai program Tomodachi Game kepada ayahnya. Kebetulan ayahnya Tenji ini merupakan seorang polisi. Namun dikarenakan perjanjian dari pihak manajemen yakni tidak boleh membocorkan informasi kepada orang lain, membuat ayahnya Tenji pun meninggal tepat ketika dirinya pergi ke ayahnya Shiho untuk menyelidiki tentang Tomodachi Game. Mengingat ayahnya Shiho itu merupakan seorang detektif hebat, di sini ayahnya Shiho berspekulasi bahwa meninggalnya ayahnya Tenji itu diakibatkan tindakan bunuh diri. Waduh. Jawabannya di luar Naila nggak habis fikri sih kalau ini, nggak masuk akal jir. Tenji yang tidak percaya akan hal itu langsung berspekulasi bahwa ayahnya Shiho memiliki kaitan dengan pihak Tomodachi Game. Kenapa? Ya aneh aja, setelah pergi ke tempat ayahnya Shiho, beliau langsung dinyatakan meninggal akibat tindakan bunuh diri. Semenjak saat itulah, Tenji selalu mendekati Shiho untuk mengulik segala informasi sekaligus mencari tahu kebenaran akan kematian dari ayahnya. Hal ini juga merupakan salah satu alasan kenapa Tenji mendaftarkan teman-temannya ke dalam program Tomodachi Game. Siapa tahu bisa dapat suatu petunjuk. Nah,
Melihat sifat sejati milik Yuichi sekaligus tujuannya untuk menghancurkan staf Tomodachi Game, di sini Tenji rela dijadikan alat untuk mencapai akan hal itu. Tenji juga mengakui akan kebohongannya pada game pertama bahwa hutang miliknya itu bukan 3,6 juta yen melainkan 1,6 juta yen. Setelah melakukan evaluasi, terdapat keanehan pada jumlah hutang yang seharusnya totalnya itu ada 18 juta yen. Tapi pihak Tomodachi Game bilang bahwa hutang di grupnya Yuichi itu ada 10,8 juta yen. Menandakan bahwa terdapat beberapa biji orang yang berbohong akan jumlah hutang mereka. Akibat memiliki dendam di masa lalu, Tenji langsung bilang bahwa si Hulah yang telah berbohong selama ini. Namun Yuichi yang telah dibuat kecewa memutuskan untuk tidak percaya siapapun lagi kecuali dirinya sendiri. Tapi untuk mendapatkan sedikit kepercayaan tanpa ragu, Tenji langsung menunjukkan jumlah hutang yang ia miliki saat ini. Tentu karena ditunjukin maka secara otomatis hutang milik Tenji akan bertambah 2 kali lipat. Namun dengan begini, Tenji telah mendapatkan sedikit kepercayaan dari Yuichi. 72 jam pun telah berlalu dan game ketiga kini juga akan segera dimulai. Meskipun tubuh rasanya lemas akibat belum makan dan minum, tapi hal itu bukanlah menjadi penghambat bagi mereka berdua. Sama seperti biasa di setiap permainan, Manabu mulai menjelaskan mengenai peraturannya. Permainan kali ini bernama Hide and Seek atau petak umpet, di mana Yuichi akan melawan tim lain atau biar mudah kita sebut saja tim lawan itu sebagai timnya Kei. Biar greget, permainan kali ini akan diselenggarakan di tengah hutan. Sebenarnya terdapat peraturan dan sistem mekanik yang akan menjadi plot twist di sepanjang permainan. Cuman kalau dijelasin itu nanti bakal kepanjangan, makanya akan aku skip saja pada bagian ini. Sebagai bonus dan biar ramai, pihak Tomodachi Game menawarkan pemain lain untuk membantu timnya Yuichi. Tapi mengingat resiko pengkhianatan juga terlalu besar, pada awalnya Tenji membujuk Yuichi untuk menolak akan tawaran itu. Namun mengingat pemain tambahan itu adalah seorang wanita cantik, tanpa basi-basi lagi Yuichi pun langsung menerimanya. Anjas. Apakah Yuichi mau bikin harem di dalam hutan? Ya kagak lah. Alasannya tidak jauh-jauh dari kata alat. Tapi ya perlu diingat, jikalau saja wanita ini berkhianat, maka bisa saja dia memberitahu lokasi hider kepada tim lawan mengakibatkan timnya Yuichi akan kaltot atau kalah total tot. Tapi ya bodo amat, yang penting ada wanita. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Misuse Maria, seorang wanita misterius yang asalnya entah dari mana. Pandangan pertama bukannya terpesona atau gimana, Yuichi malah langsung curiga kepada wanita ini. Dan yep, identitas asli dari Maria merupakan pengamat atau pengawas Tomodachi Game atau bagian staff lah. Akibat Yuichi mainnya terlalu brutal, pihak Tomodachi Game mengutus salah satu staff untuk menilai seberapa power kebrutalan dari Yuichi ini. Siapa tahu 25 juta power. Sebenarnya Yuichi juga udah sadar kalau Maria merupakan seorang staff dari Tomodachi Game, tapi untuk memanfaatkannya, di sini Yuichi pura-pura nggak tahu aja. Lah kok bisa sadar nih? Terdapat banyak alasan, tapi salah satu alasannya yakni Maria ini terlihat masih fresh, sehat, dan bugar padahal para pemainnya itu tidak diberi makanan. Ini kenapa Maria nggak lemes coba? Di sisi lain pada ruang staff terdapat pengawas timnya Kei yang penasaran Yuichi itu orangnya seperti apa. Kenapa kok sampai salah satu staff harus turun tangan? Meski Yuichi sangat brutal, akan tetapi dirinya tidak akan menang ketika melawan Kei selaku orang yang sangat pintar dan juga jenius, bahkan setara dengan Ayano Koji. Sembari berwajah wibu, psikopat, pengawasnya Yuichi pun berkata, apakah seorang jenius bisa membunuh seekor monster? Monster yang dimaksud tak lain dan tak bukan ya si Yuichi ini. Agak kena mental dikit deh jadinya. Setelah selesai melakukan perundingan, Tenji mengajukan diri sebagai seorang hider atau orang yang bersembunyi. Karena jikalau Maria yang menjadi hider, maka bisa saja dia menekan tombol pada granat yang menandakan bahwa timnya Yuichi telah menyerah. Sedangkan untuk tim sebelah atau timnya Kei menunjuk seorang pria berbadan besar bernama Kadokura sebagai hider. Biar aman, di sini Maria disuruh untuk diam di tempat sementara Yuichi dan Tenji pergi mencari spot area untuk bersembunyi.
Tak 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 tak, setelah mencari kesana kemari, Yuichi dan Tenji pun telah menemukan spot untuk bersembunyi. Sebelum pergi, Yuichi pun berpesan, menang atau tidaknya itu tergantung dengan ketahanan tubuh milik Tenji. Karena ya nanti di sepanjang permainan Tenji harus menunggu sembari menahan rasa lapar. Meski begitu, Tenji akan berusaha untuk memenuhi harapan dari Yuichi. Dan mulai dari sinilah, kepintaran, kekejaman, dan kelicikan milik Yuichi akan ditampilkan. Sebelum pergi ke tempat musuh, Yuichi bilang kepada Maria bahwa dirinya sudah memiliki rencana untuk memenangkan pertandingan ini. Tentunya Maria yang penasaran langsung bertanya tentang rencana yang dimaksud. Sembari memojokkan Maria ke pohon, Yuichi akan memberitahu asalkan Maria mau mengikuti semua perintah secara mutlak dan tidak boleh menolak meskipun hal yang agak bukannya takut melihat seorang wibu psikopat, justru membuat Maria senang dan berjanji akan menuruti semua perintah yang diberikan oleh Yuichi. Emang agak aneh waifuku yang satu ini. Mengetahui bahwa rencana milik Yuichi itu terlalu busuk hingga ke level brutal, membuat Maria semakin suka dengan si Yuichi ini. Anjas. Sesuai rencana bahwa hari ke-1 hingga ke-3 Yuichi akan AFK di tempat musuh seolah-olah dirinya tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya Yuichi ini selalu mengamati untuk mengumpulkan informasi dan membuat jebakan di kala mereka itu sedang lengah. Dan dari pengamatan yang dilakukan, timnya Kei itu dulunya adalah anggota tim basket. Menjelang hari kelulusan, tidak sengaja salah satu anggota bernama Hyakutaro membuat Kadokura selaku Haider mengalami cedera keras. Sejak saat itulah, Hyakutaro berlatih dengan keras demi membuat Kadokura bersinar dengan terang di hari kelulusannya. Namun meski tim mereka terlihat sangat solid, tapi pada kenyataannya terdapat salah satu pengkhianat yang mendaftarkan mereka ke dalam program Tomodachi Game. Uang hasil pinjaman itu kemungkinan digunakan untuk biaya rumah sakit atau bisa juga digunakan untuk training basket atau berlatih basket. Di sisi lain, dikarenakan belum makan selama beberapa hari lamanya, Tenji pun mengira bahwa Yuichi telah mengkhianatinya. Bisa saja Yuichi masih memiliki dendam lantaran Tenji juga pernah mengkhianatinya. Terlebih lagi mengingat Maria itu seorang cewek kan. Gimana kalau Yuichi bersenang-senang di luar sana coba. Namun Tenji yang kuat iman serta ingin mengungkap misteri tentang kematian ayahnya memutuskan untuk tetap percaya kepada Yuichi. Di hari keempat, timnya Kei akan mengirimkan makanan ke Haider mereka, sementara Hyakutaro dan Chisato ditugaskan untuk menjaga Yuichi dan juga Maria. Tepat setelah Kei pergi, di sini Yuichi ngobrol-ngobrol sedikit dengan Hyakutaro. Dan dari obrolan ini, Yuichi semakin yakin bahwa Hyakutaro sangat hormat kepada Kadokura selaku Haider mereka. Melihat keakraban antara Yuichi dengan Hyakutaro, dengan cepat Chisato menyuruhnya untuk gantian berjaga. Takutnya nanti Hyakutaro malah berhasil dipengaruhi oleh Yuichi. Mengetahui bahwa Maria telah menghilang, Hyakutaro pun langsung segera mencarinya. Nggak taunya Maria ini sedang mandi di dekat air terjun. Di waktu yang sama, Yuichi memanfaatkan keributan ini untuk mencuri ransel makanan sekaligus berteriak untuk menyuruh Maria segera pergi dari perkemahan. Namun mengingat anggota tim basket itu memiliki stamina yang banyak, membuat mereka dapat mengejar Maria dan Yuichi dengan sangat mudahnya. Sesuai rencana untuk dapat menghambat mereka berdua, Yuichi langsung mendorong Maria ke arah jurang tanpa ragu sedikit pun. Tentunya meskipun hal ini merupakan bagian dari rencana, tapi tetap saja Maria kaget kenapa dirinya tiba-tiba didorong ke arah jurang. Untungnya saja Hyakutaro langsung segera menyelamatkan si Maria. Pada awalnya Chisato ingin tetap mengejar Yuichi. Hyakutaro pun bilang mendingan bantuin buat ngelamatin Maria dulu. Chisato yang sudah veteran dengan wanita langsung mengetahui niat busuk dari si Maria. Namun melihat niatan tulus dan sifat polos dari Hyakutaro, maka mau tidak mau dirinya harus ngebantu si Maria biar persahabatannya sama Hyakutaro itu nggak rusak lah. Maria langsung berterima kasih kepada Hyakutaro dan mengingat kakinya itu terkilir, dengan senang hati Hyakutaro pun mau menggendong si Maria. Di sepanjang perjalanan menuju ke perkemahan, Maria berkeluh kesah kenapa Yuichi begitu kejam kepada Maria. Kenapa Maria harus berada di grupnya Yuichi. Di sisi lain, dikarenakan telah berhasil membawa ransel makanan, Yuichi langsung segera membawa makanan itu ke tempat Tenji berada. Melihat Yuichi tepat di depan mata, tentunya membuat Tenji merasa sangatlah bahagia. Sembari makan, Tenji pun bertanya apakah pada permainan kali ini kita bisa menang. Oh ya, sudah pasti menang dong. Keyakinan itu berasal karena rencana Honey Trap telah berhasil dilakukan oleh Maria.
Jadi gampangnya Yuichi itu sengaja mendorong Maria biar Hyakutaro menolongnya. Yuichi juga menyuruh Maria untuk berkeluh kesah kepada Hyakutaro tentang betapa menderitanya Maria ketika berada satu grup dengan Yuichi. Sandiwara itu dilakukan biar Hyakutaro suka sama Maria sama seperti namanya, yakni Honey Trap. Tapi ya tetap Maria nggak nyangka kalau dirinya bakal didorong ke jurang sih. Setelah bertemu dengan Tenji, Yuichi pun kembali ke perkemahan musuh. Sembari bersikap kasar, Yuichi juga langsung merangkul Maria secara membabi brutal. Tentunya melihat kelakuan Yuichi yang kasar terhadap wanita membuat Hyakutaro emosi, bahkan dirinya juga ingin baku hantam dengan Yuichi. Tapi hal itu langsung segera dicegah oleh Maria. Kenapa? Karena peraturan nomor 1 di mana tidak boleh melakukan kekerasan terhadap tim lawan, bisa didiskualifikasi nanti. Lah ngapain Maria nyegah? Padahal kalau dibiarin timnya Yuichi bisa langsung menang kan? Apakah Maria itu berpotensi sebagai pengkhianat? Dikarenakan Maria telah menggagalkan rencananya, Yuichi langsung menarik rambut milik Maria serta melakukan beberapa kekerasan. Melihat akan hal itu, Shinomiya Kei langsung bilang ke Manabu bahwa Yuichi telah melakukan kekerasan. Bukankah itu melanggar peraturan? Kagak lah, yang dilarang itu adalah kekerasan terhadap anggota tim lain. Tidak tega melihat Maria yang terus tersiksa, tanpa pikir panjang Hyakutaro ingin pindah ke timnya Yuichi. Kenapa? Ya secara otomatis kalau pindah Hyakutaro bisa baku hantam melawan Yuichi. Chisato yang sadar bahwa itu adalah jebakan langsung mencegah Hyakutaro. Namun Hyakutaro yang sudah terlanjur suka dengan Maria tetap bersikeras untuk pindah ke timnya Yuichi. Terjadi perdebatan hebat antara Chisato dengan Hyakutaro. Biar masalah cepat selesai, Kei ingin berdiskusi dengan leader mereka atau kapten mereka terlebih dahulu. Setelah berdiskusi, kapten mereka pun mengizinkan Hyakutaro untuk pindah ke tim sebelah atas dasar ingin menghargai keputusan dan tekad seorang pria. Dengan begini, Hyakutaro telah resmi bergabung ke dalam timnya Yuichi. Tentunya setelah menjadi anggota tanpa basi-basi lagi, Hyakutaro langsung ngajak Yuichi untuk baku hantam, meskipun ya berujung pada kegagalan. Biar tidak aneh-aneh, Yuichi mengikat tubuh Hyakutaro bersama dengan pohon. Sesuai rencana, di sini Yuichi langsung menyuruh Maria untuk bertanya kepada Hyakutaro tentang di mana lokasi kapten atau hider mereka. Sayang bahwa Hyakutaro benar-benar tidak tahu di mana lokasi hider mereka saat ini. Seolah-olah rencananya meleset, seketika membuat Yuichi langsung ketar-ketir menjadi panik. Setelah melakukan analisa, Yuichi pun menyadari bahwa kapten mereka yang sebenarnya itu bukan Kadokura, melainkan kapten atau pemimpin mereka itu adalah Shinomiya Kei. Jadi selama ini orang yang bergerak di bayang-bayang atau yang memerintahkan tim sebelah tak lain dan tak bukan yakni adalah Shinomiya Kei. Wayalah. Menggunakan cara terakhir di sini Yuichi menghubungi Kei sembari mengancam jikalau tidak memberitahu lokasi hider maka Yuichi akan menyiksa si Hyakutaro. Tapi anehnya Kei justru tidak peduli akan hal itu. Karena sedari awal permainan hingga sekarang Shinomiya Kei telah memprediksi semua strategi milik Yuichi. Bahkan bisa dibilang membiarkan Hyakutaro masuk ke dalam timnya itu merupakan kerugian besar bagi Yuichi. Kenapa? Perlu diingat kembali bahwa terdapat sebuah peraturan di mana melarang tindak kekerasan terhadap tim lawan. Jadi gampangnya ketika Hyakutaro menyerang tim lawan, maka timnya Yuichi secara otomatis akan langsung didiskualifikasi atau auto kalah. Merasa dipermainkan oleh tim lawan, dengan spontan Yuichi pun bilang kita akan kalah. Wayalah. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Maria langsung kecewa terhadap Yuichi. Kukira overpower, ternyata overthinking. Hari pun menjadi pagi. Sesuai rencana, Kei menyuruh seluruh anggotanya ke tempat Hyakutaro berada. Kenapa? Ya biar Hyakutaro bisa mukul salah satu anggota dari timnya Kei, sehingga timnya Yuichi akan didiskualifikasi karena telah melanggar peraturan. Melihat wajah depresi membuat Maria semakin kecewa terhadap Yuichi. Untuk menutupi kekecewaannya, Maria pergi menuju ke hutan, namun tidak disangka di sana terdapat Kei yang menyuruh Maria untuk berkhianat. Kei itu tahu bahwa Maria merupakan staf dari Tomodachi Game. Jikalau Maria berkhianat, maka dirinya bisa melihat wajah putus asa dari Yuichi. Merasa penasaran akan hal itu, tanpa basi-basi lagi Maria langsung menghubungi Yuichi sembari berkata bahwa dirinya akan membawakan makanan ke tempat Tenji berada, mumpung keadaan sekarang sudah sangat sepi. Padahal sebenarnya Maria ingin membocorkan lokasi Tenji kepada Shinomiya Kei. Dikasih tahu deh sama Yuichi.
Tak lama kemudian sesuai janji, Maria langsung memberitahu lokasi Tenji kepada Kei. Melihat pengkhianatan tepat di depan mata, Yuichi langsung berteriak sembari mengeluarkan ekspresi yang sangat depresi. Dengan begini, permainan petak umpet berakhir tepat ketika Kei menemukan lokasi di mana Tenji berada. Wayalah, berarti timnya Yuichi kalah dong? Tentu tidak dong. Setelah permainan selesai, Manabu langsung mengumumkan pemenangnya. Tidak disangka bahwa pemenang pada permainan kali ini adalah timnya Yuichi. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi semua yang dilakukan oleh Yuichi itu ada maksud dan tujuannya, cuy. Udah diperhitungkan lah ibaratnya. Alasan kenapa Yuichi pura-pura depresi yakni untuk menurunkan tingkat kewaspadaan timnya Kei terhadap Yuichi. Udah kalah nih orang. Berkat teknik manipulasi seperti itu, membuat Chisato dan anggota lainnya pergi meninggalkan Yuichi. Toh Yuichi juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setidaknya itu di dalam pikiran mereka. Di waktu yang sama ketika sepi dan tepat ketika Kei menuju ke tempat Tenji, di sini Yuichi secara diam-diam menelpon Haider atau si Kadokura. Jikalau saja Kadokura tidak mau menekan tombol menyerah, maka Yuichi tanpa ragu akan menyiksa si Hyakutaro. Tentu pada awalnya Kadokura tidak mau menyerah, tapi setelah mendengar suara jari yang dipatahkan sekaligus provokasi ala wibu psychopath, pada akhirnya Kadokura pun menekan tombol pada granat yang berarti menyerah. Padahal sebenarnya jari yang dipatahkan itu adalah jari milik Yuichi. Tapi ada tapinya nih. Jikalau saja Kadokura tidak mau menekan tombol menyerah, maka Yuichi benar-benar akan mematahkan jari milik Hyakutaro. Jadi meskipun timnya Yuichi kalah, tapi setidaknya dirinya telah puas karena bisa menyiksa orang atau si Hyakutaro. Tapi nggak mungkin kalah sih, soalnya setelah melakukan pengamatan selama 3 hari lamanya, Yuichi sadar bahwa Hyakutaro dan Kadokura itu sama-sama saling menghormati satu sama lain. Ya intinya di sini Yuichi memainkan atau memanipulasi psikologis mereka lah. Meski timnya kalah, bukannya persahabatannya itu hancur, justru membuat persahabatan mereka malah semakin erat dengan catatan bahwa Kadokura yang akan menanggung semua hutang pada timnya. Dan ya, pada intinya segala tindakan yang terjadi di permainan ketiga itu adalah rencana milik Yuichi. Ngeri nggak ngeri? Tak lama kemudian Maria pun mengklarifikasi apakah Yuichi tahu identitas asli dari Maria atau tidak. Tahulah, makanya dirinya tidak ragu mendorong Maria dari tebing jurang. Sama seperti tujuan di awal bahwa Yuichi berniat untuk menghancurkan staf Tomodachi Game tidak terkecuali untuk si Maria. Mengingat game telah selesai, Yuichi dan Tenji pun dipulangkan dengan catatan bahwa mereka tidak boleh membeberkan segala sesuatu tentang Tomodachi Game. Tepat ketika pulang, mereka langsung segera pergi menuju ke sekolah untuk mengecek keadaan. Namun bukannya bertemu dengan Shiho dan juga Shibe, mereka malah bertemu dengan Kokorogi yang sedang membersihkan meja. Kokorogi pun bercerita, setelah menyelesaikan game kedua, semua murid di kelas menuduh bahwa Shiho dan Shibe telah mencuri uang. Dan biar masalah cepat selesai, Shibe berjanji akan mengganti uang itu secepat mungkin, mengingat orang tuanya itu sangat kaya mampus atau kaya raya. Bukannya mendapatkan respon positif, tindakan Shibe seolah-olah menganggap bahwa uang itu adalah segalanya. Langsung dihujat deh sama teman kelasnya. Tepat setelah selesai bercerita, teman kelasnya pun memberitahu bahwa baru saja orang tuanya Shibe telah meninggal dunia. Dan benar saja, ketika disamperin, mereka melihat Shibe yang kena mental sembari ditemani oleh ayahnya Shiho. Hal itu membuat Tenji semakin yakin bahwa keluarganya Shiho itu merupakan dalang di balik kasus pembunuhan. Soalnya ketika ayahnya Tenji dulu meninggal, ayahnya Shiho juga sedang berada di sana. Wayalah, merasa penasaran akan hal itu, Yuichi pun bertanya mengenai kronologinya. Bukannya dijawab, ayahnya Shiho malah menyuruh Yuichi untuk tetap diam jikalau orang yang Yuichi cintai tidak mau kenapa-napa. Waduh. Karena ya alasan ayahnya Shibe meninggal, yakni akibat Shibe memberitahu tentang Tomodachi Game kepada ayahnya. Mungkin sih. Namun mengingat Yuichi tidak punya anggota keluarga lagi, di sini Yuichi tidak takut jikalau terjadi apa-apa kepada mereka. Soalnya ya udah nggak punya. Sembari berwajah wibu psychopath, ayahnya Shiho pun bertanya apakah memang benar seperti itu. Pergi deh. Tidak ingin melibatkan Kokorogi dalam bahaya, di sini Yuichi berpura-pura bahwa dirinya sangat membenci Kokorogi. Soalnya ya cuma Tenji aja yang mau menemani Yuichi pada game ketiga. Auto nangis sambil lari deh.
Hari pun menjadi siang. Secara tiba-tiba, Yuichi mendapatkan pesan di mana pada pesan tersebut terdapat Kokorogi yang sedang disandra. Jikalau saja Yuichi tidak segera datang, maka mereka semua akan menghina-hina sekaligus menyiksa si Kokorogi. Parahnya, mereka juga mengaku sebagai staf dari Tomodachi Game. Mengetahui akan hal itu, dengan cepat Yuichi langsung pergi menghampiri Kuroki atau para berandalan. Secara singkat, padat, dan juga jelas, di sini Kuroki hanya ingin menyiksa salah satu di antara mereka. Jikalau Kokorogi tidak mau disiksa, maka Yuichi lah yang harus menggantikannya. Masih ingin menjaga pesan dari ibunya, di sini Yuichi rela gantiin Kokorogi sebagai target penyiksaan. Dan benar saja bahwa Kuroki langsung mencongkel seluruh kuku jari milik Yuichi. Merasa sudah puas akan hal itu, di sini Kuroki memutuskan untuk segera pergi. Namun sayang, tidak semudah itu Vergianti. Meski dari tadi disiksa, tapi Yuichi telah mengamati sekaligus menganalisa keadaan di sekitarnya. Sebelum permainan kedua dimulai, di sini Yuichi meluncurkan kata-kata provokasi. Kenapa mereka semua patuh kepada Kuroki? Apakah karena dia kuat atau karena dia itu pintar? Dengan ada emosi, Kuroki pun membalas bahwa dirinya itu pintar, kuat, dan yang paling penting dirinya tidak akan pernah menjual temannya apapun yang terjadi. Mendengar akan hal itu, dengan cepat Yuichi langsung menantang Kuroki untuk bermain game batu kertas gunting. Jikalau Kuroki menang, maka Yuichi akan memberikan uang 10 juta yen, namun jika kalah, maka jari milik Kuroki akan dipotong sesuai dengan jari yang dia keluarkan. Tek, secara singkat berkat provokasi ala wibu psychopath, pada akhirnya Yuichi pun telah berhasil memanipulasi Kuroki. Tidak ingin jarinya terpotong, Kuroki langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menghajar si Yuichi. Tepat ketika dikeroyok, secara tiba-tiba staf Tomodachi Game asli pun datang untuk menangkap Kuroki dan anggotanya. Jadi sebelum datang kemari, Yuichi itu sadar bahwa Kuroki itu merupakan staf Tomodachi Game palsu. Maka dari itu, dirinya menyuruh Tenji untuk menghubungi staf Tomodachi Game yang asli. Terlepas dari itu, sebagai pria sejati, maka mau tidak mau Kuroki harus menerima hukumannya. Sesuai dengan peraturan, jika mengeluarkan kertas, maka jari milik Kuroki akan dipotong sebanyak 5 biji. Tapi karena MC kita itu baik hati, di sini Yuichi akan memberikan sebuah kompensasi. Jikalau ada temannya yang mau menggantikan, maka orang itu akan dipotong satu jarinya aja atau satu biji jari. Mendengar akan hal itu, tanpa pikir panjang Kuroki langsung menyuruh temannya untuk menggantikannya biar nggak kepotong 5 biji jari coy. Namun bukannya mendapatkan respon positif, justru semua temannya langsung memandang rendah si Kuroki ini. Karena ya bagaimanapun Kuroki tadi bilang bahwa dirinya tidak akan menjual temannya apapun yang terjadi. Tapi kok ini malah ngejual temannya coba. Beruntungnya sebelum melakukan eksekusi, Yuichi sudah pingsan akibat darahnya yang terus bercocoran. Meski begitu, Yuichi telah menghancurkan hubungan antara Kuroki dan para anggota gengnya. Udah nggak dianggap sebagai pemimpin lagi. Cerita berakhir ketika si B tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Wayalah.